Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Oke, tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu, di mana menilai seseorang yang betul-betul tulus untukmu, ya. Jadi betul-betul dia mencintaimu dengan tulus, ya. Jangan sampai kamu salah pilih atau terkecoh, ya, orang-orang modus yang hanya memanfaatkan atau hanya untuk persinggahan. Jadi betul-betul seleksi, ya, karakter-karakter ini yang semesta mau sampaikan kepadamu agar kamu bisa tercerahkan dan bisa lebih bahagia dengan orang-orang yang benar, ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kali ini seperti biasa, ya, ini bukan per zodiak, tetapi memang nanti saya akan bikin tetap per zodiak, ya. Tetapi ini terkhusus untuk pribadi, ya. Jadi bukan per zodiak, tetapi nanti kita lihat koneksinya juga ada untuk kamu dari inisial dan zodiaknya. Tetapi readingan ini terkhusus untuk kalian. Jadi bukan per zodiak, ya. Karena ini energi general, ya, yang ingin semesta sampaikan kepada kalian untuk pribadi kalian, ya. Dan ya, semoga kehidupan kamu bisa lebih tercerahkan saja. Karena kamu menunjuk channel ini berarti bukan saya yang suruh, tapi tuntunan semesta dari dirimu yang menunjuk. Berarti kamu punya sesuatu atau semesta ingin kamu melakukan ini atau lebih tercerahkan, ya. Perantaranya yaitu saya, dimana saya hanya penyambung lidah, gitu, ya, dari semesta atau Tuhan. Ada yang tanya, ya, semesta itu apa? Kalau semesta itu, ya, terserah kamu bicara Tuhan bisa, bicara semesta bisa, alam semesta bisa, ya, ataupun juga kalau mau dibilang Gusti juga bisa, ya, terserah dari kamu, ya. Yang kamu merasa greget itu apa, ya, dari dirimu lah. Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak begitu saja atau tidak suatu kebetulan, tetapi sudah dirancangkan untukmu. Jadi kalau kamu mau tercerahkan supaya hidupmu ke depan lebih baik, dengarlah ini. Ini terkhusus dan spesial untuk pribadimu, ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Dirinya yang mencintaimu dengan tulus. Inilah pesan semesta dan ciri-ciri orang yang harus kamu dapatkan ciri-ciri ini. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, tema kita, ya, dirinya yang mencintaimu dengan tulus. Dan ini pesan semesta kepadamu. Kalau kamu mendapatkan sosok orang ini yang mempunyai karakter seperti yang ingin semesta sampaikan kepadamu, dia berarti benar-benar tulus untukmu dan tulus mencintaimu. Jangan sia-siakan dia. Karakternya apa saja nanti kita lihat, ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Untuk pribadimu, ya, bukan per zodiak, tetapi kepada terkhusus spesial untuk kalian yang mendengarkan, ya. Karena kalian mendengarkan ini, ya, tuntunan semesta. Jarimu datang mengklik channel saya berarti tuntunan semesta, ya, yang menuntun dirimu, bukan saya yang memanggilmu. Di sini saya cuma perantara, ya. Kita berjodoh di channel ini itu karena Tuhan, karena
jalan dari semesta ya. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama Six of Pentacles, ada juga Three of Pentacles, dan ada juga Four of Pentacles. Jadi ciri pertama bahwa dia memang tulus yang ingin semesta sampaikan kepadamu adalah dimana orang ini kehadirannya membawa keberuntungan untukmu ya. Jadi bukan kacang lupa kulit, memanfaatkan ya. Jadi kalau kamu tahu bahwa oh ya saya selalu beruntung, itu hoki, berarti itu tanda-tanda semesta merestui hubungan kamu. Tetapi kalau hubungannya ribut, marah, toksik, memanfaatkan, kamu sedih, dia selingkuh, itu bukan tanda-tanda baik ya. Jadi seolah-olah kamu dengan dia tuh hoki ya. Hoki dalam hubungan ya, bukan dalam karena kalau kita bicara tentang di sini kan orang yang tulus ya. Karena kalau orang yang tulus itu tidak membawa stres. Jadi kamu nyaman, akhirnya hoki itu ada. Ya sama seperti kalau di pekerjaan. Pekerjaan kalau kamu care dengan orang itu ya, kerja sama, kerja tim, ya pasti hasilnya juga baik. Ya itu chemistry ya. Jadi kalau di percintaan ya itu ada saling chemistry, saling ibaratkan kalau dibilang tuh apa ya, colokan itu ya masuk kalau pakai listrik ya, listriknya ada gitu pas, bukan sudah ada kabelnya, sudah ada terminalnya tapi listriknya nggak ada. Jadi sama-sama pas lah, komplit gitu ya untuk bisa mendapatkan satu tujuan. Karena dari hati, dari jiwa, kalau kita merasa tenang, semuanya itu akan beres, semua akan lancar. Makanya saya bilang kalau seandainya kamu merasa kehadirannya itu membawa keberuntungan untukmu ya, artinya kebaikan ya, dia cocok untukmu, dia tulus untukmu. Kenapa? Karena kita bicara energi nggak bisa nipu. Terkadang kita itu bisa nipu dari senyuman kita, tetapi ingat, energi nggak bisa nipu. Kalau kamu merasa bahwa kok hidup saya begini ya, kok nggak nyaman ya, kok begini ya, kok begitu ya, itu berarti orang itu ada kepalsuan ya. Tetapi terkadang kita nggak ngeh, kita nggak peka terhadap hati kita ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok dia orang baik tapi kok orang-orang pada nggak suka dia gitu, kok orang-orang pada cuek sama dia, itu berarti ada kepalsuan, dimana mungkin kamu belum mengenal dirinya secara utuh. Jadi jangan terpikat dari pesona senyuman, bicara kelembutan, padahal itu semua adalah topeng. Tetapi kalau kamu merasa penuh keberuntungan, sahabatmu juga welcome, nyaman, nyambung ya, penuh keberuntungan juga dalam hal karir ya. Nah itu, karena doa-doa kamu atau sama dengan dirinya ya, energi kamu itu bisa klop ya, untuk bisa membawa hoki keberuntungan buat kamu dan dia. Bukan kamu saya tapi dia juga gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini Ace of Wands, ada The Star dan The Emperor. Oke, tanda berikutnya yang semesta mau sampaikan ya, dimana dia tulus mencintaimu adalah dia bisa mendengarkan kamu ya. Jadi bukan hanya ngoceh mulu ya. Tadi kan saya bilang kalau kita ngoceh mulu, terkadang gini, kita ngoceh oke, tetapi dia bisa mendengarkan tidak? Kan ada yang mau ngoceh terus ya, ada yang mau ngoceh terus nggak mau mendengarkan ya, atau ada yang mendengarkan tapi diam, penuh serasa bisu ya, diam 1000 bahasa, dia hanya mendengarkan aja. Nah ini jadi harus bisa, dia juga bisa mendengarkan, dia juga bisa apa dibilangnya berbicara. Jadi ibaratkan nggak ada dusta di antara kalian gitu ya, interaksinya ada, komunikasinya ada. Kan ada yang biasa, aduh Kak Ica, saya nggak bisa bicara itu kepada pasangan. Kenapa? Karena nanti takut dia tersinggung. Waduh, kok pasangan pakai tersinggung? Ya, kan ada seperti gitu, takut dia marah, Kak Ica, saya nggak enakan, nanti ujung-ujungnya kita ribut. Berarti itu belum ada chemistry, itu memblok apa yang kamu inginkan, dia inginkan, itu bukan pasangan sehat itu sudah sama seperti toksik. Kenapa? Ibaratkan kamu nggak plong, masalah itu harus diselesaikan dengan cara apa? Komunikasi.
ya. Jadi semesta mau sampaikan kalau dia tulus memang untuk dirimu, dia mampu mendengarkan dan memang juga jujur terhadap perasaannya. Jadi apa yang diinginkan itu dia nggak segan-segan bicara gitu. Ataupun kamu juga sama, kamu bicara dia mendengarkan, kamu pun bisa mendengarkan. Kan kebanyakan ada yang cuma mau ngoceh saja, mau kritik saja, tapi tidak mau menerima kritikan balik, tidak mau introspeksi diri, ya. Ataupun ya diam sama diam karena nggak enakan, itu berarti belum ada chemistry. Kalau belum ada chemistry ya berarti sama saja bertopeng. Kenapa? Karena kamu masih menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirimu, tidak plong. Belum ada chemistry itu sangat-sangat luar biasa berdampak dalam hubungan. Kenapa? Karena kalau tidak ada komunikasi ya hubungan akan cepat bubar gitu ya. Jadi fokuslah pada dirimu dan dirinya, di mana komunikasi harus terjalin ya. Karena kunci dari sebuah hubungan itu adalah komunikasi yang baik. Kalau nggak ada komunikasi ya semuanya tuh akan sia-sia. Karena dia nggak tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu mau. Nah itu harus diucapkan, dibicarakan ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini Eight of Pentacles. Ada juga di sini The Moon. Ada Two of Cups. Oke, berikutnya semesta mau sampaikan kepada kamu ya, di mana dia bisa atau kamu juga sama ya, bisa menerima dia seutuhnya dari kekurangannya. Ya itu artinya cinta dia apa adanya, bukan ada apanya. Kadang-kadang kita kan cinta lihat dulu ada apanya gitu. Jadi ujung-ujungnya cepat putus, cepat berpisah. Kenapa? Karena ada apanya sudah nggak ada. Gitu ya. Jadi menerima dia sepenuhnya gitu, dari sisi kekurangan, sisi kelebihan, sisi buruk, sisi baiknya gitu. Terkadang kita lihat wah dia seksi, pada saat sudah nggak seksi ya udah orientasinya seksi, otomatis dia akan mencari perempuan atau laki-laki seksi lainnya di luar sana yang dia anggap itu seksi. Karena kita bicara yang tidak abadi ya. Jadi banyak yang selingkuh karena apa? Ya mencari keseksian, mencari kecantikan. Pada saat itu dia tidak dapatkan dari dirimu, mungkin kamu sudah gemuk, sudah nggak bagus, ya dia akan berpaling, mencari seksi dan cantik dan ganteng lainnya di luar sana. Karena orientasinya seksi dan cantik, ataupun harta, ataupun ya keuangan, kestabilan. Pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, ya dia pergi mencari yang lain, yang bisa memberikan yang dia inginkan itu. Ya, jadi kalau kamu lihat bahwa ini orang nih kayaknya memanfaatkan saya, ya iya, suatu saat nanti kalau kamu sudah tidak mempunyai, ya dia pergi, jangan kaget. Karena orientasinya bukan dirimu, orientasi hartamu. Makanya tadi saya bilang tulus apa adanya, bukan tulus ada apanya, gitu. Karena ada apanya kamu, dia tulus. Suatu saat kamu tidak ada, ya sudah, see you goodbye. Ya, jadi harus lihat orang-orang tulus, ya. Tulus ini apa? Tulus ini karena memang dari diriku kah? Ataukah memang ada sesuatu dari yang dia inginkan dari diriku, pihak luar eksternal ya. Makanya hubungan tidak langgeng itu karena ya penuh dengan kepalsuan. Saya mencintaimu padahal sebenarnya mencintai hartanya, mencintai bodinya karena nafsu, ini contoh ya, atau ya karena kenyamanan di antar jemput ya. Jadi kamu harus berpikir dulu, kalau seandainya suatu saat nanti saya nggak punya sesuatu yang seperti yang dia inginkan ini, dia masih mau bertahan tidak dengan saya? Karena kan bicara tidak abadi. Yang tadi saya bilang ya, kecantikan ya, Kak bisa operasi plastik ya, tapi mungkin 2-3 tahun harus kontrol lagi. Itu pun kan harus punya duit. Kalau suatu saat kamu tidak punya duit ya tetap aja keriput karena biaya perawatan tinggi. Ya. Suatu saat kamu akan menua, keriput, apakah dia masih mau? Jadi kita harus lihat dulu kenapa perselingkuhan ataupun perceraian banyak terjadi, karena orientasinya bukan dari diri, tetapi dari luar diri, yaitu seksi, cantik, ganteng, banyak duit, kemapanan, ya, kestabilan ekonomi dan kenyamanan. Ya, kenyamanan dalam hal contohnya dibelikan ini, dibelikan itu, diberikan gift, ya. Jadi senang aja dilayani. Pada saat kamu sudah tidak bisa melayani, dia pergi. Makanya banyak orang yang tidak bisa bertahan pada saat susah. Kenapa? Karena mau yang enaknya saja.
gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini kan sesuai tema kita ya, tulus. Tulus apa adanya, yaitu menerima kamu sepenuhnya. Bukan karena ada apanya kamu ya. Oke, berikut lagi kita lihat. Di sini ada Knight of Pentacles. Ada Three of Cups. Ini kok mirip, ini kartunya ini ya, licin ya. Jadi maaf kalau agak sedikit berantakan ya. Two of Wands. Oke, berikutnya semesta mau sampaikan apa tentang kalian, dirinya yang tulus mencintaimu. Di sini ada, dia bisa mendukungmu ya, mendukungmu. Jadi kalau kamu punya sesuatu, dia akan support ya. Dia akan support karena ya dia merasa bahwa dia bagian dari dirimu, dia harus bisa mensupportmu gitu ya. Jadi begitupun dia, dari dukungan dia. Jadi dia mendukungmu dan dia juga menunjukkan dukungan dia gitu kepada kamu secara nyata, bukan hanya secara omong ya. Jadi macam contoh, sayang, saya ingin, contohnya saya ingin liburan, saya ini ya, saya mau nabung, jadi kita ini ya, bisa nggak makannya, kita makannya yang sederhana aja supaya kita bisa nabung. Dia akan mensupport karena dia ingin kamu bahagia ya. Jangan malah buang-buang uang, nggak usah ya. Ada yang seperti gitu kan. Jadi kita nih kelaparan ya, pergi jalan-jalan, harus bisa lihat dulu ya. Ya memang ada beberapa yang kondisinya dilihat dulu, kalau memang seandainya tidak terlalu penting ya berarti bisa dikomunikasikan baik-baik. Tetapi kalau memang dia butuh ya kenapa tidak. Nah itu, jadi dia juga mensupport, oke, kita hidup sehat aja. Habis itu nanti uangnya bisa kita pakai untuk tabung, uang sisanya bisa kita pakai untuk tabung untuk jalan-jalan atau ya setidaknya mungkin bisnis atau apa. Jadi dia akan bisa mendukung kamu juga ya, karena kan itu harus ada bukti nyata, bukan hanya sekedar oke, bicara doang tapi nggak ada bukti nyata. Ataupun mungkin kondisinya, sayang, saya ingin jalan-jalan, saya menabung, kamu juga menabung ya, yuk kita cari uang untuk uang liburan gitu, atau uang nikah gitu ya. Jadi kan ada beberapa yang saya mau nikah tapi cuma nikah doang, iya tapi nggak ada pembuktian ya. Endingnya kapan? Tunggu, sabar ya, jalani aja dulu. Waktu ini berputar terus ya. Jadi dia ada niat tidak nikahi kamu. Kalau kita bicara mau nikah ya, karena itu butuh biaya. Berarti dia harus punya ada bukti nyata dukungan baik secara mental dan keuangan, terutama fisik. Jadi betul-betul dia memang menginginkan kamu, bukan hanya sekedar omong doang gitu ya. Jadi dia ada bukti nyata untukmu. Ya dia menunjukkan dukungan kepada kamu ya. Bukan hanya sekedar kamunya yang dia mendukungmu, tapi dari dirinya juga dia bisa berkontribusi untuk mensupportmu dengan cara ada action. Bahwa oke, saya mau menikah dengan kamu, oke, kamu cari duit, kita nabung sama-sama gitu. Jadi apa yang kamu punya dia support, tapi dia juga lakukan, bukan hanya support, oke, kamu cari duit, sudah saya santai-santai baik, enggak seperti gitu ya. Jadi kalau dia tulus, dia akan mendukungmu ya, dan dia juga berkontribusi untuk dibilangnya, menunjukkan dukungan nyata kepada kamu ya, bukan hanya omong doang. Oke, berikutnya The Hierophant. Ada juga Two of Pentacles dan The World. Wow. Oke, berikutnya nih jujur ya, harus ada kejujuran, dimana bisa memberikan kebebasan juga. Jadi artinya kamu jujur, kamu bebas tapi jujur gitu. Ataupun dia yang bebas, kamu memberikan kebebasan, dia tetap jujur gitu. Jadi tidak tertekan. Dalam hubungan kan jangan yang terlalu naif ya. Dia kesana sedikit langsung bilang selingkuh. Dia dengan teman sedikit, itu kan hubungannya kurang bagus kalau kita penuh dengan rasa curiga ya. Ataupun menuduh-nuduh langsung selingkuh
ya. Ada beberapa seperti gitu pasangannya. Klien saya banyak. Saya kesini tapi langsung dibilang selingkuh. Saya kerja tapi dibilang selingkuh. Wah, dia sudah pengangguran, istrinya kerja. Ini contoh ya, bukan berarti laki-laki. Ini pas kasusnya ada di wanita. Jadi saya kasih contoh seperti gitu. Suaminya pengangguran ya, barusan nggak ada kerjaan maksudnya ya, barusan resign atau mungkin ya kondisinya lagi terpuruk, akhirnya istrinya membantu untuk mencari duit ya, membantu untuk menopang ekonomi keluarga. Tiba-tiba ya namanya kalau relasi ataupun teman ya, berjalan bersama-sama ya, kan dalam pertemanan ataupun kerja kan tidak bisa kita pilih perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, nggak bisa ya. Jadi ya itu profesional, langsung cemburu pasangannya, langsung bilang katanya selingkuh. Nah ini kan berarti hubungan tidak sehat, di mana tuduh menuduh ya. Harus bisa memberikan ruang bahwa oke, saya percaya padamu dan kamu harus ada di konteks yang bagus, bukan saya memberikan kamu kebebasan baru kamu sebebas-bebas baik gitu. Tetapi ada aturan-aturan yang memang tetap kamu harus jaga. Jadi dia merasa nyaman, dia merasa happy untuk mencari uang gitu ya. Jadi kalau ataupun kamu yang happy mencari uang. Jadi kalau kita dituduh-tuduh kan nggak nyaman ya. Apalagi kita berkorban untuk keluarga, malah dia yang menjatuhkan mental kita. Ribut aja, stres saya sampai di rumah. Padahal udah capek di kantor, seharusnya di rumah mendapatkan kedamaian, ini malah ribut dengan pasangan lagi. Nah itu. Jadi kalau memang dia betul-betul tulus untukmu, ya dia pasti akan mensupportmu, ya, memberikan ruang, memberikan kebebasan untuk kamu. Dan bahkan kalau dibilang tulus, dia akan ada beberapa yang saya merasakan begini ya. Ya sudah, kalau memang kamu sudah tidak mencintaiku, saya rela melepaskanmu. Nah ini ada beberapa, itu bicara tentang tulus, bukan berarti dia tidak menginginkanmu, tetapi kalau dia merasa bahwa kamu tidak bahagia bersama dia, kenapa saya harus menahanmu gitu. Ini ada beberapa seperti gitu ya. Ya sudah, saya mencintaimu, tetapi kalau kamu nggak bahagia, masa saya mau kamu bahagia. Jadi ya carilah kebahagiaanmu tanpa diriku. Nah ini ada beberapa seperti gitu juga. Jadi tidak mengekang, tidak overprotective ya. Akhirnya kamu terluka sendiri karena dirinya, karena perkataannya, karena tindakannya, atau bahkan kamu saling menyakiti dari ucapan, tindakan ya. Ada bahasa yang kurang bagus, maki-makian ya, keluaran kebun binatang ya, ribut, atau bahkan mungkin KDRT ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai terjadi, karena kita bicara sesuai dengan tema kita, mencintaimu yang tulus ya. Dia mau kamu yang memberikan yang terbaik untuk dirimu dan tidak mengekang dirimu, mau kamu bahagia ya. Dan terakhir di sini kita lihat ada Ace of Sword, ada Queen of Pentacles, ada Temperance, King of Sword. Oke, jadi dia peka tentang kebutuhanmu, peka terhadap dirimu ya, apa yang kamu butuhkan. Ini tentang kepekaan, betul-betul sayang, betul-betul seperti malaikat ya, mau berjuang ya, dan optimis. Jadi dia memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin ya, pokoknya dia kepekaan gitu, memperhatikan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu mungkin penting, tapi ternyata dia pikirkan ya, melindungi. Terus ya dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tahu apa yang harus tidak dia lakukan. Nah itu, jadi orang-orang yang tulus untukmu adalah orang-orang yang peka terhadap kebutuhanmu ya, bukan seolah-olah apa ya, mau diperhatikan saja. Ada beberapa pasangan yang ingin diperhatikan saja tanpa mau memperhatikan balik ya. Jadi carilah orang-orang yang bisa peka terhadapmu ya, bisa membuatmu nyaman, bisa membuatmu happy, dan ya tidak ada dusta di antara kalian ya. Jadi betul-betul tulus, betul-betul setia, bukan setiap tikungan ada.
Kalau memang dia punya salah, dia minta maaf, introspeksi, bukan hanya minta maaf besok ulang lagi, ya. Dan betul-betul menjaga akan perasaanmu. Nah, itu ya. Jadi carilah orang-orang seperti gitu, itu adalah orang-orang yang diberikan semesta untukmu, di mana hubunganmu akan langgeng kalau kamu mendapatkan orang-orang seperti gini. Dirinya yang mencintaimu tulus apa adanya. Ya, kita bicara ketulusan kan berarti dari hati, dari jiwa, bukan dari casing yang tadi saya bilang ya, fisik ataupun body ataupun karena ekstern yaitu uang ataupun yang lainnya, materi ya, tetapi memang dari jiwa, dari dirimu, sehingga hubungan kamu bisa awet ya. Oke, itu ya yang bisa saya readingkan. Dan untuk koneksi di sini kita lihat ada kamu terkoneksi dengan ada huruf C, ada huruf J, ada huruf Y. Apakah dia ini? Terus ada O, ada G, I, ada M, ada S, P, E, D, R, A, W, U. Bisa nggak ya? Saya kasih naik dulu ya, rapi-rapiin ya. Oke, ada huruf N, ada H, dan ada K. Ya. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan huruf C, J, Y, O, G, I, M, S, P, E, D, R, A, W, U, N, H, dan K ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana di sini kamu terkoneksi dengan ada Scorpio. Ini kartunya licin ya, jadi bengkok-bengkok nih ya. Oke, Scorpio, Aquarius, Taurus, ada Gemini, Leo, ada Sagittarius, Virgo, Cancer, dan Pisces. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Aquarius, Taurus, Gemini, Leo, Sagittarius, Virgo, Cancer, dan Pisces ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.